Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. 11. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan, selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita. Dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang memang tidak menginginkan terjaganya stabilitas nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau beliau mau reshuffle itu nggak pernah bisa diduga. Nggak pernah bisa diduga. Jadi bahkan terhadap menteri yang mau direshuffle pun, saya nggak nyebut nama ya, nggak enak. Itu kita masih bisa satu mobil, kebetulan saya sama beliau, sama menteri yang direshuffle. Jadi tidak ada ekspresi marah. Begitu nggak ada, begitu malam mau dipanggil, disampaikan oleh beliau secara langsung. Lagi Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Kondisi Nasdem semakin terpuruk buntut deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Jokowi reshuffle kabinet yang berasal dari Partai Nasional Demokrat. Presiden Jokowi memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Jajaran menteri dari Partai Nasional Demokrat dinilai akan kena reshuffle buntut dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pandangan tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia membeberkan dua alasan Jokowi membuka kemungkinan untuk kembali melakukan reshuffle para menterinya, yakni alasan kinerja dan alasan politik. Tapi di antara dua alasan ini, publik menangkap alasan politiklah yang jauh lebih dominan, terutama ketika dikaitkan dengan sikap Nasional Demokrat yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Itu dianggap sebagai sebuah langkah politik yang ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024. Ungkap Adi kepada wartawan pada Jumat 23 Desember 2022. Adi menyebut sekalipun sikap Nasdem tetap komitmen terhadap Jokowi sampai 2024, tapi langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan dianggap persoalan yang cukup serius. Sebab, kata dia, Anies adalah sosok oposisi non-koalisional pemerintah yang selama ini selalu dihadap-hadapkan dengan Presiden Jokowi. Cuma problemnya, kalau reshuffle kabinet kali ini dilakukan oleh Jokowi hanya karena alasan politik Nasdem mendukung Anies Baswedan, tentu tidak terlampau kondusif karena Nasdem akan mendapatkan simpati dari publik. Misalnya menteri-menterinya diganti itu bukan karena kinerja, tapi karena persoalan faktor politik yang dinilai ingin berbeda dari Jokowi karena mengusung Anies Baswedan. Meski begitu, Adi menilai Partai Nasdem justru sebenarnya menunggu momen tersebut. Menurutnya, Nasdem akan mendapat dukungan politik usai para menterinya di reshuffle Jokowi karena urusan dukungan politik terhadap Anies Baswedan. Resikonya, kalau reshuffle Jokowi kali ini dilakukan karena faktor politik, justru Partai Nasdem yang akan dapat simpati, dan inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Partai Nasional Demokrat, bahwa mereka akan merasa sebagai pihak yang dizolimi. Padahal komitmen dan dukungan politiknya terhadap Jokowi masih tetap kuat sampai 2024. Ungkap Adi
kepada wartawan pada Jumat 23 Desember 2022. Adi mengatakan jika Jokowi mereshuffle menteri karena alasan kinerja, tentu demi meningkatkan kinerja agar pemerintahan, terlebih demi mencapai target-target program dan visi misi yang belum tercapai. Alasan kinerja, tentu Jokowi berpikir bahwa di sisa pemerintahan yang tersisa kurang lebih 2 tahun ini pasti berpikir Jokowi itu kira-kira siapa menterinya yang akan diganti dan direshuffle. Tentu untuk mengeksploitasikan itu, semua program dan visi misi yang sampai sekarang belum tuntas, ungkap Adi kepada wartawan pada Jumat 23 Desember 2022. Di lain itu, PDI Perjuangan merespon sinyal Presiden Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat setuju ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri-menterinya. Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai, sudah waktunya dievaluasi, ungkap Jarod di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Desember 2022. Jarod kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti para petani. Contoh, saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saya musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang parah nanti yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi 4 kita sampaikan coba buka data yang fix, yang sama baik itu oleh BPS, data yang dimiliki Kementan, data yang dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas. Buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu nggak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi, ungkap Jarod di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Desember 2022.